Selamat datang di SMK Negeri 1 Cibinong. Selamat ya kepada kalian yang lolos PPDB SMK Negeri 1 Cibinong dan masuk jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti atau yang biasa disingkat dengan BKP. Dan kebetulan nih, kita sedang berada di depan gedung BKP. Sekarang kita langsung lihat bagian dalam gedung aja yuk. Di sebelah sini ada ruang guru BKP dan di sebelahnya ada ruang alat. Jadi kalau kalian ingin meminjam alat bisa datang ke ruangan ini. Lalu sebelahnya ada ruang teori yang biasa dipakai oleh kelas 10. Lihat. Lalu di atas juga ada ruang teori, ke atas saja yuk. Bisa dilihat ruangannya. Kelas ini biasanya digunakan oleh kelas 11 untuk belajar pelajaran produktif maupun pelajaran yang biasa seperti matematika, Sunda, dan lain-lain. Lalu di sebelahnya ada ruang teori juga. Jadi dua teori ini biasa digunakan oleh kelas 12 untuk belajar mata pelajaran yang biasa dan produktif. Langsung aja yuk, kita lihat ruang praktek. Nah, ruangan praktek ini biasa digunakan untuk membuat seperti miniatur fondasi, miniatur kolom, pokoknya benda-benda kecil dibuat di sini. Bisa dilihat kalau praktek kita membuat dinding, fondasi, kolom. Nah, di sini ada hasil praktek kelas 12. Dimulai dari membuat fondasi bagian bawah, lalu membuat kolom di samping-sampingnya, lalu disusun oleh batu bata, dan terakhir di semen. Kita kan udah lihat-lihat sisi ruangan praktek nih. Sekarang kita langsung lanjut aja yuk ke ruangan berikutnya. Nah, mari sekarang kita ke bagian sana yuk. Nah, untuk memasuki area ini, kalian harus mengikuti jalur hijau untuk keselamatan. Nah, di sekeliling saya ada alat-alat untuk praktek. Salah satunya di bagian sana untuk memotong kayu-kayu kecil. Bisa dilihat. Sekarang kita langsung ke atas saja yuk. Di sebelah sini
ada ruangan lab yang biasa digunakan untuk pelajaran produktif seperti membuat AutoCAD, SketchUp, dan lain-lain. Lalu di sebelah sana juga ada ruangan lab dan kegunaannya juga hampir sama sih sama yang lab sebelah untuk pelajaran produktif seperti membuat AutoCAD dan SketchUp. Setelah kita melihat ruangan-ruangan yang ada di gedung BKP, selanjutnya kita lihat hasil karya siswa-siswi BKP yuk. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Kepala Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti, yaitu dengan Bapak Dede SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Serta salawat dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai dengan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami Pak Dede Rizmunandar, Kepala Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti SMK Negeri 1 Cibinong, mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Cibinong, khususnya di Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dengan kehadiran anak-anakku sekalian di BKP SMK Negeri 1 Cibinong ini akan menambah semangat lagi, kemudian semakin meningkat prestasi dan lain-lainnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bahwa kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti SMK Negeri 1 Cibinong baru meluluskan satu angkatan ya, dan kalian adalah angkatan keempat saat ini. Anak-anakku sekalian, masa studi di SMK Negeri 1 Cibinong khususnya di bisnis konstruksi dan properti adalah 3 tahun, di mana pasca tamat dari SMK Negeri 1 Cibinong nanti kalian akan dibekali oleh beberapa hal. Salah satunya adalah sertifikasi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi BNSP level 2, dengan kompetensi pertama anak-anakku sekalian bisa memilih sebagai pengawas bangunan perumahan, kemudian yang kedua sebagai pelaksana lapangan pekerjaan gedung dan perumahan, kemudian yang ketiga anak-anakku sekalian bisa milih sebagai juru gambar teknik sipil dan arsitektur. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian bisa mengambil spesialisasi ahli teknik bangunan gedung dan konstruksi. Karena sekolah 3 tahun tidak mungkin semuanya akan dikuasai, anak-anak bisa lanjut ke politeknik atau universitas. Dan terakhir kelima, anak-anakku sekalian bisa berwirausaha sebagai jasa konstruksi di bidang konstruksi dan properti tentunya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya pasca tamat dari bisnis konstruksi dan properti, anak-anakku sekalian bisa melanjutkan ke S1 Teknik Sipil, D3 Teknik Sipil, D4 Teknik Sipil. Banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki teknik sipil. Kemudian bisa melanjutkan ke teknik arsitektur, baik D3, D4 maupun S1. Kemudian anak-anakku sekalian bisa melanjutkan ke teknik konstruksi gedung, ada di politeknik dan universitas juga. Kemudian bisa memilih manajemen konstruksi dan arsitektur landscape atau arsitektur pertamanan, dan anak-anakku sekalian bisa memilih program studi yang relevan di berbagai perguruan tinggi yang terkait dengan masalah konstruksi dan properti. Dan tentunya anak-anakku sekalian sebagai anak bangsa bisa melanjutkan ke lembaga-lembaga pendidikan kedinasan yang relevan ya, baik TNI, Polri, perguruan tinggi dan lain-lain ya. Silakan mangga bagi yang pasca tamat dari BKP SMK 1 Cibinong nantinya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kami bisnis konstruksi dan properti bekerja sama dengan berbagai perusahaan jasa konstruksi dan properti baik di wilayah Bogor, Jabodetabek,
maupun di luar Jabodetabek. Namun demikian, karena berdasarkan pengalaman, banyak kakak kelasmu yang kalau terlalu jauh gitu ya, dari luar Bogor itu agak berat di biaya transportasi dan lain-lain. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan konstruksi dan properti yang ada di Jabodetabek saja gitu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kalian akan mendapatkan mata pelajaran yang berkaitan dengan dasar bidang keahlian, di mana simulasi dan komunikasi digital, kemudian pelajaran fisika dan kimia. Lanjut, anak-anak sekalian akan memperoleh pelajaran yang terkait dengan dasar program keahlian, di mana kalian bisa belajar gambar teknik, mekanika teknik, dasar-dasar konstruksi bangunan gedung, dan teknik pengukuran tanah. Lanjut, anak-anakku sekalian bisa belajar tentang kompetensi keahlian core di bidang BKP ini, yaitu perencanaan bisnis konstruksi dan properti, kemudian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti, kemudian estimasi biaya konstruksi dan properti. Estimasi itu rencana anggaran biaya. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa belajar tentang pengelolaan bisnis konstruksi dan properti dan produk kreatif dan kewirausahaan. Serta kami akan mengajarkan mata pelajaran yang tidak ada di kurikulum seperti desain grafis berupa AutoCAD, SketchUp, Photoshop dan lain-lain, dan juga tentang broker properti atau property agent gitu ya. Apabila kalian akan serius melaksanakan atau berwirausaha di bidang agent properti ya, jual beli rumah, gedung, sekolah, asrama, toko, gudang, pabrik, rest area dan lain-lain. Mangga anak-anak sekalian ya, apalagi di saat seperti pandemi Covid saat ini, banyak harga-harga properti yang turun. Bahkan ya ada yang BU ya, butuh uang gitu ya, orang masyarakat butuh uang, jadi dijual dengan harga yang sangat rendah gitu ya, tidak sesuai standar harganya. Itu adalah peluang untuk kalian sebagai agent properti untuk bisa memasarkan ya produk-produk properti yang beraneka ragam. Anak-anakku sekalian, saya kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat dan sukses, congratulations kepada anak-anakku sekalian, ya khususnya BKP dan seluruh anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Cibinong. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.